C. Oke. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa, semua sehat, amin. Tengah cuaca yang sedang tidak membaik ya. Cuacanya sangat bikin gembreges gitu kalau bahasa Jermannya. Tapi saya percaya setiap saudara yang hadir di tempat ini semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, amin. Siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, amin. Harus semangat ya, karena negara kita sedang merdeka ulang tahun. Jadi kita harus semangat. Jadi saya mau sapa lagi, shalom, shalom, haleluya. Baik saudara-saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap apa yang boleh kami terima, baik itu kesehatan, baik itu keberkahan Tuhan dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk kami boleh meninggikan Engkau, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami boleh merasakan jamahan-Mu di tempat ini Tuhan. Saat hari ini Tuhan Yesus, setiap hati kami rindu Tuhan, setiap hati kami haus Tuhan, untuk kami boleh dijamah oleh Tuhan, untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus, Engkau bekerja. Oh Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami di tempat ini. Mari setiap kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya.
Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, gereja ini dipenuhi dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk memuji-muji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang rindu dan siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi boleh berkata bersama-sama dengan saya, haleluya, amin. Haleluya. Masih bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Nyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi
Prioritas. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Suara saya habis hilang ini. Cek ya. Sampaikan bahwa prioritas adalah yang paling penting dari yang penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sebuah desa akan mengadakan lomba. Ada seorang pemuda yang rindu untuk menang
dia coba mendesain, menghias kereta itu sedemikian rupa supaya dia mendapatkan hadiah tersebut. Dia berikan bunga, dia cat dengan berbagai macam, kemudian dia merasa bahwa ini pasti menang ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di hari H ketika mau keluar dari tempatnya, apa yang terjadi? 2-3 langkah kudanya mati, lemas, karena dia lupa selama 3 hari tidak diberi makan. Nah, dari cerita itu kita harus melihat apa yang terpenting dalam hidup kita. Penting dan yang paling penting. Klik. Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada orang lain. Alkitab menjelaskan mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama dan yang terutama. Tuhan adalah sumber segala keberhasilan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat. Katakan kanan kirimu, prioritas Tuhan yuk. Nah, kembali lagi kita akan belajar tentang Maria dan Marta. Klik. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Secara pelan-pelan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya 38, saudara 39 dan selanjutnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dijelaskan Tuhan Yesus datang ke sebuah kampung. Di kampungnya Marta dan Maria. Dia datang ke tempat itu dan Marta memberikan tempat atau mempersilahkan dia masuk ke rumahnya. Di situ kita lihat ada 2 orang. Yang pertama adalah Marta yang dengan sibuknya ketika Yesus datang dia sibuk di belakang untuk mempersiapkan yang terbaik. Maria pun duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan perkataannya. 2 karakter ini berbeda, satu keluarga, kakak beradik. Marta dia dengan sibuk keinginannya memberi yang terbaik. Apakah salah? Tidak. Kalau kita beri kepada orang, pasti yang terbaik. Maria pun duduk diam di kaki Tuhan, mendengar perkataannya. Apakah itu yang terbaik? Yang terbaik. Namun dari yang terbaik itu harus dipilih yang paling baik. Katakan yang paling baik. Sehingga cek kok gini Jer, kembalikan suaranya.
Sehingga Bapak Ibu, ketika kita punya prioritas dalam hidup kita, kita akan memilih yang terutama. Yang terutama adalah Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini kita lihat yang terutama adalah mencari Tuhan dan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya, ayat selanjutnya dikatakan bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sedang bermasalah dengan ekonomi, bermasalah dengan kesehatan, bermasalah dengan keluarga, yang dicari siapa? Suaranya masih ngantuk kah? Ketika saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah tantangan kehidupan, masalah dengan suami, dengan istri, siapa yang dicari? Tuhan atau siapa? Tuhan ya. Kalau di Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya ketika saudara bangun tidur, yang dicari adalah handphone ataukah saudara duduk diam di kaki Tuhan? Puji nama Tuhan. Oma Christine mencari Tuhan. Anak muda mencari HP atau mencari Tuhan? Mencari Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bu Nino. Karena pada mulanya ketika kita bangun pagi, yang dicari adalah Tuhan. Pada mulanya ketika engkau sedang masalah kesehatan, sakit, siapa yang dicari? Tuhan atau obat? Tuhan atau obat? Pada mulanya ketika engkau sedang ada masalah keuangan, Tuhan atau bank peletet? Saudara, saya berangkat ke Mojogedang. Di Mojogedang itu apa saudara? Saya tidak mengecilkan ya. Maksud saya gini, di daerah Mojogedang, di daerah sekitar situ, di pohon-pohon itu ditulis Bang Plecet musuh Rasul. Banyak Bapak Ibu. Kalau saudara datang ke Mojogedang ke arah dari waduk apa namanya itu? Delingan. Sana terus, saya lihat, terus saya punya kesimpulan. Jadi kalau orang di sini sedang masalah keuangan, yang dicari adalah Bang Plecet, gitu ya. Tetapi berbeda nggih. Orang yang percaya Tuhan, saudara punya masalah ekonomi, saudara punya masalah kesehatan, saudara punya masalah keluarga, saudara punya masalah dengan yang lain, yang dicari adalah Tuhan. Karena sumber dari jawaban kita adalah Tuhan. Pak Pendeta, pertanyaannya adalah aku sudah berdoa nih, sudah berdoa 1-2 tahun bahkan 10 tahun kok belum dijawab. Pertanyaannya begitu. Saudara, Tuhan itu memberikan jawaban itu setepat waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau waktunya kita itu pinginnya secepat-cepatnya, bukan secepat waktunya kita, bukan secepat waktunya Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita lihat ciri prioritas dalam hidup kita adalah, nggak ada suaranya. Ciri prioritas dalam hidup kita adalah Tuhan. Contoh dalam Alkitab, klik Mbak Feby. Di dalam 2 Tawarik pasal 26 ini adalah Raja Uzia. Uzia ini diangkat menjadi raja di usia 16 tahun Bapak Ibu. Saya bacakan untuk saudara. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah
Bapak Ibu Saudara bisa baca? 3, 4, dan. Kok gak ada suaranya? Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya. Apa yang dicari? Tuhan. Diberkati Bapak Ibu Saudara. Anak usia 16 tahun ketika dia ditabiskan menjadi raja, dia takut akan Tuhan, dia mencari Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara mau? Oh enggak ada, berarti saudara enggak mau diberkati. Saudara mau? Amin. Jadi kalau kita mau diberkati dalam hidup kita, kita harus mencari Tuhan. Tapi pertanyaannya bukan sampai di situ. Dari ayat 20, pasal 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Bahaya ya Bapak Ibu, tinggi hati. Sehingga ia melakukan yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan masuk bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Itu bukan bagiannya saudara. Dia berubah setia. Dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Dia anggap bahwa loh aku raja loh, aku kuat loh. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Dan ketika Tuhan tidak berkenan, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah, bukan di istana. Kita harus meyakini bahwa Alkitab itu benar dan tidak salah. Jadi kalau kita ikuti dari awal hidupnya, dia mencari Allah, hidupnya berhasil. Ia mencari Allah, dia menjadi raja yang kuat. Tetapi ketika dia berubah setia, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka orang yang tinggi hati. Yang diubah, dia bisa mengubah dari kuat menjadi kusta. Dan dia sampai matinya, dia ditinggal di rumah, bukan di istana. Saudara kasih dalam Tuhan, ciri yang pertama untuk kita prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup. Kalau kita mengutamakan Tuhan, jelas dikatakan carilah dahulu kerajaan surga dan semuanya akan diberikan kepadanya. Klik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara. Dia khawatir nih kalau Tuhan Yesus gak seneng nih. Mau seorang tamu agung datang ke rumahnya, gak diberikan yang terbaik, dia khawatir. Kadangkala kita khawatir nggih Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Besok kita bisa masih ada atau tidak. Besok kita bisa menikmati anugerah Tuhan atau tidak. Kadangkala orang yang di luar sana, dia khawatir, untuk tidur pun susah. Tidur aja merasa enggak yakin. Tetapi Yesus katakan bahwa Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Ya ada suaranya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Saudara mau kerja, mau apapun yang saudara lakukan, kalau Tuhan belum buka pintu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gak akan bisa. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ketika pintu berkatmu dibukakan Tuhan, ketika engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, saat engkau tidur pun engkau diberkati Tuhan. Amin. Saat engkau tidur pun
diberkati Tuhan karena engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah bekerja, bagian kita bekerja betul, berusaha iya, tetapi jangan lupa prioritaskan Tuhan. Katakan bersama saya, saat ini aku mau prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupku. Tuhan, engkau melihat yang mengatakan dan mengimani. Percayalah saudara, ketika kita utamakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti utamakan kita. Amin. Poin yang kedua, yang terakhir. Ciri prioritas dalam hidup kita untuk Tuhan yaitu melekat kepadanya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dalam bahasa aslinya, terus mendengarkan, dia tidak bergeser sedikit pun dari Tuhan Yesus. Saya ulang. Maria duduk di kaki Tuhan, dia tidak bergeser pun sedikit pun dari kaki Tuhan. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Yesus. Kalau saudara hatinya melekat sama Yesus, saudara tidak akan meninggalkan waktu untuk engkau bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara hatimu melekat dengan Tuhan, saudara hanya rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, klik selanjutnya. Kalau kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab, Daud 7 kali dalam sehari memuji engkau karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali dalam sehari. Daniel 3 kali dalam sehari. Ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa. Katakan bersama saya, biasa. Biasa itu berarti rutin, selalu dilakukan. Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dari 3 contoh tokoh Alkitab ini, pertanyaan saya kepada saudara, apakah mereka nggak punya masalah? Apakah Daud nggak punya masalah? Apakah Daniel nggak punya masalah? Apakah Yosua nggak punya masalah? Punya masalah, punya tantangan hidup, punya pergumulan. Tetapi dia mau klaim bahwa hatiku melekat kepada Tuhan. Amin. Hatiku melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang ART di sebuah keluarga muda. Dia ngopeni anak kecil, anak bayi. Dari suatu kali, karena dia melihat bapak ibu tersebut rajin ibu, bu, boleh nggak saya ikut ke gereja? Keluarga datang ke gereja. Ketika ke gereja, Tuhan jamah hatinya. Itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suatu hari dia mengambil waktu untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan, dibaptis. Nah, ketika dibaptis, dia bersuka cita karena dia mendapatkan kelahiran baru. Saudara kasih dalam Tuhan, pada malam dia bercerita, Bu, kapan ya saya bisa menjadi seorang nyonya besar? Ibu bosnya katakan, asal kamu berdoa.
Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Benar Bapak Ibu, dia berdoa sungguh-sungguh. Pada suatu hari ada foto keluarga. Ketika foto keluarga, Bapak, Ibu, anak, dan ART tersebut dikirimlah ke Belanda ke saudaranya. Ketika dia dikirim ke Belanda ke saudaranya, ada seorang teman dari orang asli Belanda di sana datang melihat, ini fotonya siapa? Oh, ini saudaraku. Nah, ini siapa ibu yang gendong anak ini? Oh, saya nggak tahu, coba saya tanyakan. Kemudian ditanyakan Bapak Ibu. Ketika ditanyakan, oh ini orang yang kerja di rumah. Mau kenalan, mau. Akhirnya pada waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada telepon juga ada. Mereka bersurat, saudara. Jadi apa namanya? Pen friend ya, pen friend. Teman pena teman pena. Dan akhirnya orang Belanda itu datang ke Indonesia. Selanjutnya mereka menjalin kasih dan akhirnya nikah Bapak Ibu. Dibawalah ke Belanda. Setelah 1-2 tahun, seorang pekerja rumah itu dia belikan tiket ke bapak dan ibu yang dia ikuti berserta dengan anaknya. Kemudian dia traktir ke Belanda, selama beberapa bulan tinggal di Belanda. Dia berkata, Bu, terima kasih karena ibu sudah membawa saya mengenal Yesus, sehingga aku bisa berdoa kepada Tuhanku yang hidup. Apa yang tidak difikirkan dalam hidupku terjadi. Saudara, dari hal ini kita lihat dari Daud, dari Daniel, dari Yosua, hatinya melekat kepada Tuhan. Ketika kita mau hidup melekat kepada Tuhan, hidup kita prioritaskan kita, mengutamakan dalam hidup kita. Saudara yakin dan percaya, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan kita itu mau menolong kita. Ada suaranya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan mau menolong kita. Asal kita prioritas. Amin. Asal kita mengutamakan Tuhan. Asal kita mau melekat kepada Dia. Bapak Ibu, klik selanjutnya yang terakhir. Prioritaskan Tuhan. Yang terutama ialah utamakan Tuhan dan melekat padanya. Kerinduan kami para hamba-hamba Tuhan di sini. Setiap jemaat memiliki hati yang memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Satu pernyataan yang menarik pemuda di tempat ini. Kita diberikan waktu 7 hari, betul ya? 24 jam dalam 1 minggu. Tuhan itu ketika menciptakan langit dan bumi ada sabatnya, betul ya? Ada waktu untuk Dia beristirahat. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia pun Dia tidak meninggalkan waktu untuk ibadah, karena hatinya melekat kepada Tuhan. Karena yang diutamakan adalah Bapa di surga. Pemuda ini ngomong gini, saya sudah diberkati Tuhan dalam 6 hari. Mosok 1 hari saja saya tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mosok 1 hari saya harus korupsi. Bahasa kasarnya korupsi. Saudara dan saya sama kan? Saya diberikan Tuhan 7 hari, betul? Saudara sama saya diberikan 24 jam dalam sehari, betul? Untuk kita berikan waktu, Bapak Isa katakan hanya 2 jam untuk beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini mau nyindir, mau nabrak, mau apa terserah. Tetapi yang pasti saya sampaikan bahwa prioritaskan Tuhan.
kalau mau hidupmu diberkati Tuhan. Kalau hidupmu diberkati Tuhan, nih, sudah ada kuncinya saudara. Jadi kita nggak usah cari motivator yang ulung. Saudara baca kebenaran firman Tuhan. Ini ya dan amin. Tidak ada yang salah. Dan ini adalah kebenaran. Puji nama Tuhan. Pemain musik silakan maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Yang boleh hi. Haleluya. Mari kita tunduk di hadirat Tuhan. Kita datang kepadanya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, cinta selamanya. Haleluya, haleluya, cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, nama Yesus. Namanya. Haleluya, 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 cinta selamanya. Haleluya, haleluya, cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, cinta Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Pagi hari ini kita belajar yang terutama ialah Tuhan.
masalah tantangan kehidupan, ketika kita mencari Tuhan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Ketika saudara mau klaim ini, saudara mau imani ini, saudara yakini dan percaya ini terjadi dalam hidup saudara, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, pagi hari ini pujian ini, saudara kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya. Ketika kita utamakan Tuhan dalam hidup kita, percayalah dan percayalah, kuasa mujizat menyertai saudara dan saya. Haleluya. Yang terutama, Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, bersyukur atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Di dalam hidup ini namanya haleluya, haleluya, glory, selamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur atas anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Jika hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami ditegur oleh firman-Mu Tuhan, untuk kami mau utamakan Tuhan dalam hidup kami, mau melekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena penyertaan Tuhan. Kami hidup karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur saudara, pagi hari ini kita menikmati kemerdekaan Tuhan Yesus, kemerdekaan RI ke-78. Semua karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami rindu untuk saudara mendoakan kanan kirimu. Doakan kanan kirimu, berkati kanan kirimu. Karena kami percaya, kita percaya bahwa kita saling mendoakan, kita dikuatkan, kita dimampukan, dan Tuhan turut bekerja. Silahkan keluar dari kursi saudara, datangi keluarga kita satu persatu, doakan pujian ini. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya.
haleluya. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ya, haleluya, haleluya, glory, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, glory, glory, glory. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Kami tahu hari ini kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Kerinduan kami untuk kami bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu, minimal telingamu mendengar. Mengucap syukur untuk keluargamu, pekerjaanmu, usahamu. Bersyukur untuk pergumulan yang saat ini kau hadapi, karena ada kekuatan yang baru ketika kau bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu, minimal telingamu mendengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, amin, amin, amin. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Amin. Menikmati hadirat. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Engkau meteraikan firman Tuhan pagi hari ini. Kau pun meteraikan setiap doa-doa yang kami panjatkan. Kami percaya bahwa kami akan menerima jawaban Tuhan sewaktu-waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami nikmati hadirat Tuhan dan pulang dari tempat ini kami mendapatkan anggur yang baru, semangat yang baru, wadah yang baru untuk kami lebih mengasihi Tuhan, melekat dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Musi TC, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Baik, kita sebentar lagi akan berikan yang terbaik. Saya undang kolektan untuk boleh maju ke depan. Mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan. Kita mau arahkan tangan kita ke depan persembahan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat saat hari ini. Terima kasih buat setiap kasih-Mu atas kehidupan kami yang terus Engkau nyatakan Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami memberikan apa yang boleh kami berikan Tuhan, yang terbaik yang boleh kami berikan saat ini
Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang baik, yang boleh memperluas kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pengelolanya Tuhan, biarlah hikmat marifat boleh turun atas setiap pengelola persembahan di tempat ini, supaya persembahan ini menjadi persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang boleh memberikan, dan berkati juga setiap kami yang mungkin saat ini belum dapat memberi, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Kau yang terus memberikan kami berkat-berkat-Mu, kasih-kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, hari ini sudah lewat sebenarnya, tapi semangatnya masih 45, amin. Benderanya masih berkibar di rumah, amin. Karena masih bulan Agustus, kita akan bersama-sama ikut memeriahkan, menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu nggak umurnya Indonesia itu berapa? 78, betul sekali. Opa umurnya berapa, Opa? Oh, 76. 2 tahun merdeka Opa lahir. Baik, bersama-sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Hari Merdeka dengan penuh semangat 45. Jangan kalah sama Opa Isa ya. Semangatnya harus tetap 45. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Begik merdeka, merdeka! 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 Haleluya! Amin, kita semua sudah merdeka, amin. Kristus yang memerdekakan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk semangatnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya melimpah-limpah bagi kita. Nah, Saudara kasih dalam Tuhan, sepanjang tahun ini kita sudah disertai Tuhan, terkhusus dari tahun bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Dan kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Di bulan Agustus ini gereja kita mengambil tema tentang prioritas. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, firman Tuhan katakan bahwa tetapi hanya satu saja yang kuperlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini kisah tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar setiap firman yang disampaikan. Dia mengambil waktu khusus untuk Tuhan. Dia prioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika hidupnya memprioritaskan Tuhan, pastinya berkat Tuhan akan melimpah-limpah. Saudara, kami rindu bahwa saudara mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Agustus ini kita akan belajar tentang prioritas. Di bulan-bulan ini, khususnya di bulan Agustus ini, kita akan diberkati untuk kita terus belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Saya mengundang saudara untuk hadir di setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian ada doa intim pribadi dilaksanakan sebelum ibadah raya dimulai pukul 8:30. Ibadah hari Kamis setiap jam 6 sore di tempat ini. Kemudian ada ibadah Crown, ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 6 sore di tempat ini. Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi. Setengah 5 pagi di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cek, puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di Indonesia. Amin. Kita dapat bekerja, berusaha, berkeluarga, menikmati berkat Tuhan karena kita ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita cintai bangsa Indonesia ini. Nanti Bapak Ishak akan berdoa syafaat terkhusus untuk bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama juga berdoa untuk saudara kita Pak Ranto yang asam lambungnya 1 minggu ini naik. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya secara sempurna. Beliau sudah 1 minggu tidak bekerja dan kita doakan, kita percaya bahwa mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan Pak Ranto dan kita semua. Bapak Ibu, di pagi hari ini juga saya atas nama Om saya, Bapak Daud Agus Widodo, meminta doa kepada Bapak Ibu karena besok hari Rabu akan menjalani operasi di teropong, ya. Operasi kiranya Tuhan yang akan menolong, menyertai operasinya, dilancarkan sehingga dapat sehat seperti sedia kala. Endoskopi. Baik. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan bersama-sama berdoa. Mungkin kita akan berdoa 2 poin doa ini. Kemudian nanti akan saya serahkan kepada Bapak Ishak untuk mendoakan Indonesia dan doa berkat. Pemain musik mana malah? Ya. Puji nama Tuhan. Sungguh percaya. Apa? Ya. Baik.
Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. haleluya, haleluya. Ku percaya tiada yang mustahil, Saya undang Bapak Ibu Saudara mujizat bangkit masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Katakan haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, mujizat masih ada bagiku. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mujizat masih ada dan terus akan ada. Selama engkau ada, mujizatmu terus ada. Sebab itu kami berdoa khusus untuk kekasih-kekasih Tuhan yang dalam keadaan sakit. Yang pertama berdoa untuk Bapak Ranto, Tuhan. Kami bawa dalam doa pagi hari ini yang sedang asam lambungnya naik. Bapak, kami yakin dan percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib. Bagimu tidak ada yang mustahil. Sebab itu kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ranto terbaring di rumah, Bapak Surgawi, mari tanganmu menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, asam lambung, semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami tolak. Tinggalkan tubuh itu, karena tubuh itu adalah milik Tuhan. Baik Roh Kudus, kami yakin percaya detik ini Bapak yang mengerjakan mujizat untuk Bapak Ranto. Bapak Ranto disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Widodo, ya Tuhan, akan menjalani endoskopi. Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan bekerja melalui tangan-tangan dokter. Tuhan beri mereka semua hikmat, akal budi di dalam menanganinya. Kami berdoa Bapak memberkati semua peralatan medis, semua obat-obat yang diminumnya. Kuduskan dan kiranya Tuhan kuasa-Mu terus bekerja di dalamnya dan memberi kesembuhan yang sempurna untuk Bapak Widodo. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa kami karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, untuk kedua kekasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kesembuhan sedang berlaku di dalam hidup mereka sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapak, pagi hari ini juga tidak lupa kami bersyukur Tuhan untuk negeri kami Indonesia tercinta yang telah sampai kepada usia yang ke-78. Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati negeri ini dengan berbagai macam tantangan yang telah dilaluinya. Engkau memberikan kemenangan untuk negeri kami Indonesia tercinta sampai detik ini tetap berdiri megah sebagai Indonesia yang tetap bersatu. Amin. Indonesia yang tetap jaya.
Indonesia yang tetap merdeka. Bapak, kami berdoa untuk negeri ini, Tuhan, pakailah seluruh para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikan pemimpin-pemimpin yang peduli kepada rakyat. Berikan pemimpin yang sungguh-sungguh bukan mencari kepentingan dan kekayaan diri pribadi, tetapi berjuang mengabdi untuk bangsa dan negara, sehingga negara kami semakin maju. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang sampai hari ini, Tuhan, kebijakan itu akan menguntungkan negeri kami, menguntungkan rakyat kami. Tuhan, Engkau terus mengawal, karena kami yakin percaya negeri kami Indonesia bukan semata-mata daripada hasil perjuangan daripada pemimpin perjuangan, tetapi kami yakin percaya negeri ini pemberian-Mu ya Tuhan. Negeri ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami yakin tangan-Mu akan terus menuntun, menaungi negeri ini, dan negeri ini tetap teguh dan semakin hari semakin menjadi negeri yang jaya, diberitakan oleh dunia, bahkan menjadi mercu suar dunia. Indonesia menerangi dunia sehingga akan tercapai cita-cita bangsa adil, makmur, sejahtera, Gemah Ripah, Lojinawi, Totor Raharjo, semua rakyat makmur oleh karena anugerah daripada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah dan kemurahan-Mu untuk negeri ini, sehingga kami yakin dan percaya kalau negeri ini masih berdiri menghadapi berbagai macam tantangan. Kami yakin, kami tahu bahwa tangan-Mu lah yang melindungi, tangan-Mu lah yang menopang. Sekali lagi Bapak, terima kasih karena negeri ini adalah pemberian-Mu untuk bangsa kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini, menikmati berkat-Mu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati firman-Mu, berikan kekuatan dalam hidup kami untuk kami terus melekat kepada Tuhan. Karena itulah kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami, agar kami terus mengiring dan mengabdikan diri kepada Tuhan sampai langgeng selamanya. Tuhan, terima kasih pergumulan-pergumulan yang umat-Mu sedang hadapi hari ini. Dalam nama Yesus, tangan memberikan kekuatan mereka, sehingga mereka keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Masalah bukan menjadi masalah, karena masalah itu justru mengangkat iman mereka untuk terus naik tinggi, terbang tinggi bersama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami yakin percaya, kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih, dan terima kasih. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kami lepaskan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi setiap hati daripada umat-Mu seperti yang di surga. Damai sejahtera melimpah dalam hidup mereka. Diberkati rumah tangga-Mu, diberkati seluruh keluarga-Mu, diberkati pekerjaan dan mata pencaharian-Mu, diberkati ekonomi-Mu, studi anak-anak-Mu, semua diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau menjadi orang yang keberkatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat rahmat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan selamat pulang. Di belakang ada bubur kacang hijau, jadi mari menikmati dulu ya. Hai.